Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu pendengar kajian online, pengurus daerah Aisyah Kota Malang yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan seluruh ibadah pada Allah pada bulan ini, sehingga kita mencapai derajat muttaqin. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan fungsi keluarga sakinah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sering mendengarkan kerinduan seseorang memiliki keluarga sakinah. Mengapa? Keluarga sakinah memiliki kedudukan yang strategis dalam kehidupan kemanusiaan. Ia memiliki fungsi utama yang tidak dapat digantikan oleh fungsi sosial lainnya. Adapun fungsi keluarga sakinah antara lain: 1. Fungsi keagamaan. Fungsi ini mendorong keluarga dapat menjadi wahana pembinaan kehidupan beragama yaitu keimanan dan ketakwaan, beribadah dan berakhlakul karimah. Keluarga berfungsi sebagai tempat menanamkan keyakinan, menanamkan akidah yang lurus, serta mengamalkan dan membiasakan praktek keagamaan sesuai dengan syariat Allah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misal pembiasaan berdoa dalam segala aktivitas sehari-hari pada anak-anak dan anggota keluarga, supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Al-Dhariyat ayat 56. Kita menanamkan anak-anak dan anggota keluarga bahwa kebersamaan dalam keluarga adalah untuk bahu-membahu beribadah mencari keridhaan Allah dan mencari karunia-Nya, dan bercita-cita berjumpa dengan Allah, dikumpulkan keluarga kita dalam surganya nanti. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi biologis dan reproduksi. Keluarga sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia yang asasi. Maka jalan sah untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah kalian. Nikah lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menahan dirinya." Tugas biologis lainnya adalah terikat dengan fungsi reproduksi. Agar dapat menjalankan cara hidup syar'i dan sehat, menjadikan reproduksi untuk
meneruskan keturunan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibat. Afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ibu-ibu, ada cerita yang pernah saya dengar dari Dr. Tommy. Ayat ini yang menjelaskan bahwa Allah menjadikan pasangan suami istri itu dari jenis kamu sendiri. Yang sewu ini dari kaum LGBT atau dan yang sejenisnya, mengatakan bahwa ini loh dasar bahwa kita itu boleh menikah dengan pasangan dari satu jenis, karena ada dari jenis kamu sendiri. Nah, padahal yang dimaksud dengan ayat ini, yang dimaksud dengan dari jenis kamu sendiri itu adalah jenis manusia dengan manusia. Jadi tidak mungkin manusia berpasangan atau menikah dengan makhluk lain, misalnya jin. Ya. Kita sering mendengar cerita-cerita bahwa ada pernikahan antara manusia dengan Nyi Roro Kidul, atau manusia mendapatkan keturunan dari genderuwo. Nah, bukan itu. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah dari jenis manusia. Manusia punya jenis laki-laki dan perempuan. Ini hanya sekedar intermezzo, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nama yang paling penting dalam hal ini adalah tidak sekedar memperoleh anak, tetapi lebih dari itu adalah berusaha membentuk anak atau generasi yang berkualitas, yaitu anak-anak yang soleh solihah, yang bertakwa kepada Allah, generasi yang kelak menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah. Amin. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi peradaban dan internalisasi nilai keislaman. Fungsi ini menempatkan keluarga menjadi wahana pembinaan dan persemaian nilai-nilai peradaban atas budaya yang luhur dengan dijiwai spirit keislaman yang berkemajuan. Dalam mensosialisasikan nilai tersebut dituntut keteladanan atau uswah hasanah. Artinya, dalam segala aspek kehidupan dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata mencari ridho Allah. Ihsan yaitu tertanamnya kebaikan dalam bergaul, saling menyayangi, mengasihi, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban antara anggota keluarga. Keluarga memberikan pendidikan akhlakul karimah yang mulia dan membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan, serta adil dan bijaksana. Selanjutnya, fungsi yang keempat adalah fungsi cinta kasih. Fungsi cinta kasih menempatkan keluarga sebagai wahana interaksi dan membangun ikatan batin sebagai bentuk cinta kasih antara anggota keluarga. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga. Cinta kasih juga memiliki makna untuk mendorong keluarga agar dapat menciptakan suasana saling menyayangi, santun dalam berinteraksi dengan kerabat, tetangga, teman di sekolah, di masyarakat, di organisasi, di masjid, dan dimanapun berada. Sebagaimana hadis dari
Imam Tirmidzi, "Mala yarham la yurham." Barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka tidak disayang oleh Allah. Bersyukur sekali kita mendapatkan hidayah agama Islam yang di dalamnya penuh dengan syariat kasih sayang, baik kasih sayang sesama manusia maupun terhadap makhluk yang lain. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana rasa kasih sayang bisa mengantarkan manusia menuju ke surganya Allah. Ada kisah seorang wanita yang dengan kasih sayangnya terhadap binatang akhirnya mengantarkannya mendapatkan surga Allah. Juga dalam hal ini saya mengutip hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan kasih sayang akan menumbuhkan kepedulian, rasa empati, dan kedamaian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, fungsi yang kelima adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan menempatkan keluarga sebagai tempat melakukan pendidikan secara holistik yang mencakup pendidikan agama, intelektual, emosional, dan sosial. Fungsi ini membentuk keluarga melakukan pendidikan pada anggota keluarganya sesuai dengan tingkat perkembangan dan potensinya, serta memfasilitasi dan memotivasi dalam proses pendidikan. Di tengah arus media elektronika dan komunikasi yang semakin canggih, keluarga dituntut memberikan perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak dan anggota keluarga agar terhindar dari pengaruh negatif perkembangan teknologi. Agama merupakan prioritas utama yang harus diberikan pada anak-anak dan anggota keluarga agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat tersebut sebagai peringatan pada orang tua agar tidak meninggalkan anak-anaknya atau generasinya dalam keadaan lemah. Lemah dalam keimanan, ketakwaan, lemah dalam pengetahuan, dan lemah dalam kesejahteraannya. Kemudian fungsi yang keenam adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi menempatkan keluarga sebagai wahana untuk mengembangkan anggota keluarganya dalam mengelola sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kemasyarakatan dengan halal, efektif, dan efisien. Juga dapat mendorong keluarga agar dapat memenuhi kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersifat realistis serta bertanggung jawab atas terpenuhinya kebutuhan keluarga. Artinya menanamkan pada keluarga untuk memenuhi kebutuhan, bukan hanya keinginan belaka, serta senantiasa bersedekah, infak, zakat, dan beramal sosial yang lainnya.
Yakinlah bahwa pintu rezeki akan terbuka lebar berbanding lurus dengan tingkat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian dasar dari ini adalah Quran surat An-Nur yang ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, dan Allah Maha mengetahui. Fungsi yang nomor 7 adalah fungsi sosial. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana pengembangan nilai-nilai kemasyarakatan dan mengantarkan anggota keluarga agar dapat hidup harmonis dan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih luas dengan dijiwai sifat Al-Ma'un. Quran surat Al-Ma'un. Keluarga berfungsi sebagai benteng moral bangsa. Bangsa yang sejahtera mencerminkan bahwa di dalamnya ada keluarga yang harmonis. Kita mengenal dalam Aisyah bahwa penguatan keluarga sebagai pilar pembangunan bangsa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian di antara fungsi keluarga sakinah yang bisa saya sampaikan, kami mengambil sumber dari tuntunan menuju keluarga sakinah pengurus pusat Aisyah. Semoga keluarga kita bisa melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara maksimal, adil, dan bertanggung jawab dengan izin Allah. Semoga pula keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Sekali lagi kami tekankan bahwa keluarga yang sakinah yang menjadi tujuan pernikahan tidak datang dari suami istri yang cantik jelita, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan anak-anak yang banyak, tetapi Allah memberikan sakinah kepada keluarga yang hidupnya sungguh-sungguh mengabdi pada Allah, menjalankan syariatnya, lurus di jalannya, dan manfaat bagi makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketentraman dalam hati orang-orang mukmin agar bertambah keimanannya dari keimanan yang ada. Demikian, mudah-mudahan rahmat dan kasih sayang Allah tercurah pada kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.